Kamu gak perlu antar ibu lagi, Rena. Lebih baik kamu pergi dari sini. Dan kamu jalanin kehidupan kamu sendiri. Kamu gak usah ikutin ibu lagi. Ibu masih Rena. Bu, Ibu. Ibu kami itu lagi emosional. Biarin aja dulu, dia sedih. Karena anaknya semata wayang menikah. Apalagi abis ini langsung diboyong ke Jakarta. Kita memang harus ngejar waktu ke Jakarta. Jangan sampai kesorean. Karena saya pengen secepatnya ketemu dengan orang tua saya. Oh iya betul itu. Harus buru-buru ke Jakarta. Ayah juga udah kepengen banget ketemu besok. Enggak lah, Yat. Aku nggak mau pergi dalam keadaan kayak gini. Aku nggak mau pergi ninggalin ibu dalam keadaan ibu emosional. Aku mau ibu ngerestuin aku. Aku butuh itu. Bu! Ibu! Ibu! Oh, ibu belum sampai rumah deh. Di mana ya? Ibu kamu. Ibu. Aku mohon sama ibu. Maafin Rena karena Rena udah ngecewain ibu. Tapi Rena mohon ibu jangan menghindar dari Rena. Lepas Rena. Gak. Rena gak akan ngelepasin ibu sampai ibu maafin Rena. Rena, kamu udah gak butuh ibu. Kamu udah menentukan pilihan hidup kamu tanpa melibatkan ibu di dalamnya. Kamu gak perlu ibu, nak. Bu, enggak, Bu. Ibu, kita hadapin sama-sama ya. Kita jalanin sama-sama. Rena mohon sama ibu. Ya. Bu. Ibu. Bu. Bu. Ibu buka pintunya, Bu. Ibu gak mau maafin Rena. Bu, Rena tahu Rena salah dan mohon maafin Rena, Bu. Ibu. Buka pintunya, Bu. Buka. Ibu. Ibu buka pintunya, Bu. Ibu. Arumi! Buka pintunya, Arumi! Arumi! Ayah, Rena mohon sama ayah, jangan kasar, ayah jangan marah-marah sama ibu, nanti ibu gak mau maafin Rena. Bu, ibu buka pintunya, Bu. Ibu, ini saya Langit, Bu. Ibu pasti dengar. Dari tadi Renata sudah minta maaf. Tolong maafin Renata, Bu. Kalau ibu mau salahin aja saya. Semua ini salah saya, Bu. Bukan Renata. Saya sendiri yang maksa untuk datang. Meskipun Renata sudah bilang untuk jangan ketemu sama dia lagi. Semua ini salah saya, Bu. Sayalah penyebab kenapa Renata ketiduran di mobil saya. Jadi saya mohon, Bu. Tolong maafkan Renata. Ibu buka pintunya. Ibu. Saya gak mau ngomong panjang-panjang. Saya cuma mau kamu janji sama saya. Kamu akan selalu jagain Renata.
dan tidak akan pernah nyakitin dia sedikit pun. Iya, Bu. Saya janji. Saya akan bikin Renata selalu aman dan nyaman di dekat saya. Saya akan pegang janji kamu. Ibu, makasih ya, Bu. Ibu udah mau menerima pernikahan ini. Kan Ibu udah mau maafin Rena. Rena, kamu adalah anak Ibu. Ibu gak akan pernah membenci kamu, Nak. Pada akhirnya, seorang anak harus meninggalkan orang tuanya, Nak, untuk menjalani pernikahan. Ibu cuma bisa merestui kamu. Ibu cuma ingin kamu bahagia dimanapun kamu berada. Langit, Ibu titipkan anak Ibu ke kamu. Ibu mau anak Ibu bahagia. Dan kamu harus mempertanggungjawabkannya. Baik, Bu. Saya pasti akan bahagiakan Renata. Bu, Ibu ikut ya sama kita. Rena, kamu sudah membuat pilihan, Nak. Dan Ibu juga. Ibu akan tetap tinggal di rumah ini dan menghabiskan sisa hidup Ibu di sini. Hati-hati di jalan. Selalu ingat ke ayah sama ibu ya. Ngajar. Padahal tinggal selangkah lagi jadi orang kaya. Tinggal di rumah besar, rumah gedongan. Tapi semuanya gara-gara Arumi, berantakan semuanya. Dan aku harus tetap tinggal di kampung ini, tetap jadi orang miskin. Aduh, Alang itu kemana sih?
Pergi lama kayak gini, gak ngabarin, gak pamit. Gak biasa-biasanya dia kayak gini. Bikin khawatir aja. Alhamdulillah, Langit pulang. Langit sama Renata. Aku nggak nyangka. Akhirnya aku harus balik lagi ke rumah ini. Kenapa? Kamu takut? Kamu gak usah takut. Kali ini aku ada di sisi kamu. Dan aku akan pastikan kamu gak akan pernah mengalami hal yang sama. Kayak kenangan buruk yang pernah kamu alami di rumah ini. Kamu apa-apaan sih? Kenapa sih kamu lari-lari kayak gini? Ada apa? Langit udah pulang. Langit udah pulang? Iya, dia pulang sama Renata. Tunggu. Langit pulang sama Dokter Putri? Emangnya dia masih ikut terapis apa? Bukan, Kak. Langit pulang sama Renata. Renata sebagai Renata. Bukan Dokter Putri. Tanpa penyamaran. Yasmin, ngapain kamu lari-lari di rumah? Yasmin, kamu udah bisa hubungin Langit? Udah tahu dia di mana sekarang? Pusing banget ini. Ibu nggak bisa juga ngubungin. Terus Luna nelponin ibu terus. PA-in ibu terus. Nanyain Langit. Tuh kan, dia lagi baru diomongin. Gimana nih? Langit udah pulang, Bu. Apa-apaan kamu, Langit? Langit, kenapa kamu bawa penipu ini ke rumah kita? Itu ngapain kamu pakai gandengan segala? Nanti kalau Luna lihat, dia bakalan ngamuk dan marah. Lepasin nggak? Lepasin, Langit! Jangan lepasin tangan kamu. Langit kan ingatannya sudah kembali. Jangan-jangan dia mau batalin pernikahannya sama Luna. Karena dia mau balikan sama Renata. Wow, ini sih menarik. Dengar baik-baik, Langit. Bukan berarti setelah ingatan kamu kembali, kamu seenaknya bisa membawa perempuan gak jelas ini ke rumah ini. Renata nggak akan pergi kemana-mana, Pak. Karena mulai sekarang, dia akan selalu ada di dekat aku. Maksud kamu apa, Langit? Langit, kamu udah mau nikah sama Luna?
Aku nggak bisa melanjutkan pernikahan aku dengan Luna, Nek. Aku sama Renata sudah menikah. Langit, kamu dan Renata sudah menikah. Iya, Ma. Aku sama Renata sudah menikah 3 jam yang lalu. Kamu jangan main-main, Langit. Kamu nggak mungkin melawan Papa dengan menikahi perempuan yang nggak jelas seperti ini. Biar aku jelasin dulu, Pak. Kami berdua memang beneran sudah menikah. Pernikahan sah di mata agama dan hukum. Kamu mau merusak nama baik keluarga kita. Kamu udah gila, Langit. Selama ini, Papa berikan segalanya buat kamu. Pendidikan yang terbaik, posisi dan jabatan di perusahaan yang terbaik. Apa ini balasan kamu ke Papa? Kamu lupa kalau perempuan ini yang di samping kamu seorang penipu, manipulatif, dan dia hampir saja mengambil nyawa kamu. Bagus sekali. Bukan cuma mau batalin pernikahannya sama Luna, tapi malah sudah menikah sama Renata. Wow. Ini benar-benar gawat. Langit sekarang udah menikahi anaknya Arumi. Setelah ini, pasti Arumi akan datang ke rumah ini kapan saja. Kalau Sandra bertemu Arumi, aduh, bisa aja rahasiaku kalau Langit bukan anak kandung keluarga Wiratama akan terbongkar.